Halo guys, ketemu lagi dengan Jack Volta. Saya lagi mencari kompresor ini. Jadi ada dua pilihan. Satu ini kompresor Polytron, oke. Yang satu ini bekas Toshiba bisa jadi. Jadi seperti ini. Ini sama-sama R134. Ini saya akan tes, saya akan menjatuhkan pilihan ini. Jadi saya akan jatuhkan pilihan antara mesin yang Polytron dan yang ini. Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta lagi nih. Anda akan saksikan saya akan menjatuhkan pilihannya dengan dua kompresor. Saya akan pilih satu kompresor. Ini sebab apa akan saya pilih. Jadi Anda akan tahu langkah-langkah apa yang akan Anda saksikan. Ini yang saya pilih. Kenapa saya milih A misalkan atau B, Anda akan saksikan. Saya akan tes untuk Anda ini. Pertama saya akan colokin untuk Anda ini. Ini bekas memang sudah diisi nih. Saya tidak menggunakan tang ampere pun langkah ini bisa dipastikan. Intinya potong hisap kemudian press. Ini hidup ini. Ini tidak kuat tekanannya, jadi tekanannya ini keras. Jadi ini pressnya ini sudah pasti ini benar. Kemudian saya akan coba colokin, biarin misalkan 3 menit. Ini tetap hidup, berarti ini gulungan aman. Tapi yang jelas ini oli ini sudah hitam, jadi ini nggak tahu bekas selas-selasan atau isi gas LPG, nggak tahu nih. Oke, jadi ini bocor kondensor. Kemudian dijual. Jadi saya ini lagi di wilayah Wangon di selatan nyari kompresor. Ini hampir 1 menit lebih, ini belum mutus ini. Jadi saya akan biarin sampai 3 menit bahwa ini kompresor ini masih aman atau tidak. Saya biarin karena kalau gulungan masalah ini di bawah 3 menit ini mutus. Kemudian saya biarin 3 menit, saya colokin ini hidup lagi atau tidak. Artinya ini gulungan di dalam kompresor ini startingnya ini masih bagus untuk colok start hidupnya. Seperti itu. Jadi ini pressnya masih bagus. Ini kalau naik oli ini karena kondensor bocor dicolokin terus. Jadi kan konten saya ratusan sudah saya unggah. Jadi ini karena dijual ini karena tidak dingin, ini bocor kondensor ini. Jadi orang mikirnya hanya ganti filter, isi freon, hitungan hari pasti ini habis lagi nih sih. Ini kira-kira sudah hampir 2 menit misalkan, ini belum mutus. Satu ini mesin kompresor Polytron yang model seperti ini, gulungannya ini kalau tidak salah ini, saya pernah bongkar ini tembaga. Saya akan cabut dan saya akan colok ulang dan saya akan tes yang ini Toshiba. Jadi saya akan jatuhkan pilihan karena alasannya apa ini. Sudah saya jepit. Kemudian saya akan colokin juga ini. Oke guys, oke, ini yang Toshiba sudah saya tes bahwa ini press ini masih bagus. Ini oli ini masih bening ini, jadi ini masih ori ini. Kalau ini kan sudah digarap orang. Sudah 1 menit lebih ini, mungkin ini berhenti, saya cabut dan pindah ke press. Jadi ngetesnya seperti ini, ada 2 kabel tinggal jepit kemudian colok. Ini oli masih bening. Saya akan cabut. Oke, sudah saya cabut. Saya akan tes lagi yang Polytron, apakah
sudah mau start atau tidak, Bapak memastikan gulungan ini benar. Oke guys, ini paling oli saya tuang, kemudian baru saya pasang, saya ganti olinya. Oke, ini startnya gampang, kemudian hitungannya ini enggak menit, ini paling enggak nyampe 3 menit, gampang. Kemudian ini menggunakan yang overload keong, kemudian R nya ini R kanan yang seperti ini. Saya cabut lagi dan saya tes ini lagi, hitungannya nggak sampai semenit. Ini saya akan colokin lagi bahwa ini langsung start atau tidak. Pastikan gulungan kompresornya ini juga bagus, start gulungan ini masih bagus. Jadi kompresor ini memang masih gulungannya masih bagus ini. Oke, dua kompresor ini, satu bekas Toshiba ini kalau salah, satu bekas Polytron, hampir gedenya sama, hanya ini tinggi, modelnya seperti ini. Saya akan jatuhkan pilihannya untuk kompresor ini. Saya milih yang Polytron ini. Jadi saya memilih yang bekas Polytron ini. Satu ini belum lama-lama amat dengan seperti ini. Kemudian ini termasuk tahan, ini model mesin kompresor Polytron yang bekas seperti ini termasuk tahan. Kedua, ini evapnya ini O. Jadi O ini, jadi saya mau pasang kedua pintu sub. Jadi evap ini O. Ini baru saya cabut, saya akan colokin lagi. Kalau memang ini kompresor gulungannya bagus, ini sudah mau start. Jadi seperti itu. Oli tidak masalah, tidak ada hubungannya ini kalau antara gulungan dan oli. Gampang tuang ganti misalkan atau dilacak ini hitam atau tidak. Kalau seperti ini saya sudah pasti menjatuhkan pilihan kompresor ini. Pilih kompresor Polytron, bekas Polytron satu pintu. Alasannya satu, cabut colok ini startnya gampang. Kemudian kompresor yang model ini yang saya pernah alami ini termasuk tahan, karena ini kalau tidak salah ini gulungan tembaga. Kemudian evap di kulkas ini O, karena ini untuk saya pasang kedua pintu. Jadi seperti itu. Kalau Anda memilih kompresor, cabut colok hitungan di bawah 3 menit ini langsung start, ini tandanya gulungan ini bagus. Kemudian Anda biarin 3 menit, ini tidak mutus, ini sudah pasti ini benar. Karena ada yang belum 3 menit ini walaupun hidup ini mutus. Jadi sudah saya unggah ke konten. Ini luar biasa untuk para pemula. Takut-takutnya ini Anda belangsak jauh-jauh beli misalkan, Anda bisa kacau ini. Saya coba lagi. Ini baru berapa menit, saya akan colokin lagi. Saya pastikan lagi karena ini untuk konten, bahwa memastikan bahwa kompresor ini gulungannya bagus. Oke. Jadi Polytron yang seperti ini saya jatuhkan pilihan. Walaupun ini juga startnya gampang, tapi ini karena faktor termasuknya ini lama, tapi presnya bagus. Ini hidup. Ini ori juga ini. Kalau ini pernah, walaupun pernah diisi oleh orang, ini malah kapiler saja dicoblos seperti ini ngapain ini, nggak mau modal ini. Ini hidup. Saya sudah pastikan jatuhkan pilihannya kepada kompresor ini. Bekas Polytron satu pintu evap yang O, kemudian startnya gulungan ini masih sempurna, ini masih gampang. PTC R kanan dan overload keong. Jadi saya menjatuhkan yang mesin Polytron untuk ganti sub yang tadi kecil
karena kompresornya kancak. Siang guys.